Sampah ini merupakan salah satu masalah utama yang kita hadapi saat ini. Sampah ditemui di mana-mana, termasuk di pulau terpencil di mana saat ini saya berada. Dan tentu saja ini bukan saja merusak lingkungan dan merusak pemandangan termasuk pantai yang seindah ini, tapi juga bila masuk ke laut mencemari laut dan merusak ekosistem yang ada di laut. Tentu saja upaya untuk membersihkan dan mencegah agar sampah tidak masuk ke laut ini merupakan PR yang harus kita lakukan bersama-sama. Insight with Desi Anwar saat ini berada di Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Riau dan kita melihat langsung upaya masyarakat di sini untuk menanggulangi dan mencegah agar sampah-sampah ini masuk ke laut. Ekosistem laut sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam di bumi. Sampah plastik di laut masih menjadi permasalahan yang tidak hanya mengancam lingkungan, tapi juga berdampak secara langsung kepada masyarakat. Pendekatan preventif diperlukan guna mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat yang tidak peduli sampah dan melakukan tindakan aktif dalam mengurangi keberadaan sampah di laut. Salah satunya adalah dengan mendorong upaya pengelolaan sampah di kawasan konservasi untuk mengembangkan potensi pariwisata berkelanjutan, seperti yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau. Mengusulkan program-program infrastruktur yang menjadi pendukung daripada pengembangan pariwisata Anambas. Di samping juga dengan NGO yang lainnya misalnya, bagaimana penanggulangan sampah. Sosialisasi tata cara pemilahan dan pemahaman nilai ekonomi sampah juga diperlukan guna menciptakan sirkulasi ekonomi pada masyarakat. Kolaborasi antara seluruh pihak juga berperan vital untuk menjaga kebersihan laut. Kami bersama mitra kami, yaitu Yayasan Aman Anambas, sedang melakukan program terkait Integrated Waste Management, di mana tidak hanya kita menanggulangi sampah, tapi juga kita bisa menghadirkan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya nelayan yang ada di pesisir di kawasan konservasi. Mengatasi masalah sampah plastik di lingkungan laut merupakan tanggung jawab dan prioritas bersama guna menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan kesehatan planet kita. Itulah mengapa kolaborasi mengatasi sampah menjadi penting untuk memastikan kelestarian laut terjaga. Insight with Desi Anwar saat ini berada di Desa Candi di Kecamatan Palmatak. Palmatak merupakan salah satu pulau dari Kabupaten Kepulauan Anambas dan kita di sini untuk melihat apa-apa saja yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk memastikan bahwa sampah tidak menjadi masalah. Kita melihat upaya gotong royong yang dilakukan untuk mengelola sampah di sini. Mari kita ikuti dan kita akan bertemu dengan para masyarakat yang sedang mengelola sampah di sini. Ini ada, halo. Waduh, tangan saya kotor. Nggak apa-apa. Ini ada Alvino Dwi Putra yang merupakan Community Development Officer dari Anambas Foundation atau Yayasan Anambas, dan di sampingnya adalah Suparman. Pak Parman ini merupakan Kepala Desa Candi. Apa kabar? Ya, Bapak-bapak? alhamdulillah. Ini luar biasa Insight with Desi Anwar. Ini jauh-jauh datang ke satu pulau yang
luar biasa jauhnya di luar ya, hampir di luar kawasan yang Nusantara kita. Dan Pak, mungkin kita mulai dengan Pak Parman sebagai kepala desa di sini. Pak Parman, apa sih tempat ini dan apa yang kita lihat dan aktivitas yang sedang dilakukan oleh teman-teman yang ada di sini saat ini? Ya, hari ini kita sedang melakukan pemilihan sampah, Ibu. Yaitu botol kita pisahkan, tutupnya, setelah itu labelnya kita pisahkan dan nanti akan kita press menggunakan mesin, Ibu. Oke, jadi ini tempat ini apa namanya? Semacam bank sampah atau semacam tempat pengumpulan sampah? Ya, di sini bank sampah. Bank sampah, Jadi, ya. Nanti sampah-sampah yang ada di masyarakat itu semuanya akan kita ambil, bawa ke sini. Itu langkah pertamanya. Yang keduanya, masyarakat juga boleh langsung antar di sini. Di sini Desa Candi ini ada berapa jumlah populasinya? Desa Candi jumlah kakaknya itu 227. 227 Ya, kakak. Kakak ya, Iya, lumayan ya, cukup padat ya. Dan di sini jumlah sampah yang selama ini sudah dikumpulkan kira-kira berapa banyak per hari? Jumlah yang sudah kita timbang kemarin dari hasil penjualan kita ke Tarempa itu sudah mencapai hampir 78 ton, Bu. 78 ton. Iya. Wow. Terus nanti sampah ini akan diapakan setelah ini kan saya lihat ada dibersihkan dulu atau diolah lah istilahnya. Sampah ini kan kita bersihkan, kita buka tutupnya, labelnya kita pisahkan dan nanti sampah botol ini akan kita masukkan ke dalam mesin press sehingga nanti bebannya akan menjadi kecil tapi jumlahnya berat gitu. Iya, nah ini sampah didapatkan dari masyarakat ya, dari rumah tangga. Mereka datang ke sini membawa sampah atau dijemput dari rumah masing-masing? Ya, kita kan ada dua opsi. Masyarakat juga ada yang mengantarnya ke sini. Bagi masyarakat yang tidak sempat untuk mengantarkan ke sini, kita sudah menyediakan tosa. Jadi petugas kita di sini yang akan menjemput sampah. Iya, nah program ini sudah berapa lama berlangsung? Kita bekerja sama sama Yayasan Anambas itu 1 tahun, Ibu. Sudah 1 tahun Iya, ya. sudah 1 tahun. Nah, ini Vino ini sebagai Community Development Officer dari Yayasan Anambas ini bagaimana? Ini kan sudah 1 tahun ya. Apa yang membuat inisiatif ini penting lah untuk dilakukan di sini dan apa-apa saja yang sudah dikerjakan selama 1 tahun ini? Baik, Mbak Desi, terima kasih sebelumnya. Jadi memang Yayasan Anambas itu masuk di tahun 2022 ya, Pak Kades. Nah, 2022 hampir berjalan 1 tahun, 1 tahun lebih lah. Nah, memang alhamdulillah dari perangkat desanya pun sangat mendukung program yayasan untuk masuk ke sini, sehingga itu sangat mempermudah kami dari Yayasan Anambas untuk menjalankan program di sini. Jadi memang kita punya slogan atau visi di Yayasan Anambas itu mengurangi sampah masuk ke laut dan mengurangi sampah untuk masuk ke TPA. Iya. Nah, seperti itu. Dari inisiatif yang dilakukan oleh kita membuka bank sampah, membeli dari masyarakat. Oh, Nah, membeli ya dari iya, masyarakat. membeli masyarakat. Makanya ini seperti bank sampah. Betul. Oke, ini kalau dihargai itu kira-kira bagaimana cara penghargaannya? Karena kan bentuk-bentuk sampahnya kan juga Betul. beda-beda dan banyak ya. Nah, jadi memang dari kegiatan ini kita membersihkan, itu akan kita cuci. Terus untuk harganya itu bervariasi sebetulnya. Untuk plastik sendiri seperti minuman mineral itu bisa kita hargai 1.200 ke masyarakat. Nah, itu nanti akan kita jual kembali ke pengepul. Ya 1.200 per kilo atau Iya, per bagaimana? kilo, betul sekali. Dan setelah itu diapakan kan? Tadi ini kan dikumpul dan dipres. Nah, hasil presnya itu dibawa kemana dan setelah itu apa? Oke. Ininya Eh, yang dihasilkan dari sampah. Setelah kita mempres seperti Pak Kadis bilang tadi, itu kita akan menjual kepada pengepul. Kita bermitra bersama pengepul yang ada di Tarempa. Nah, kita antar ke sana. Lalu memang ada profit yang kita ambil untuk menghidupkan bank sampah itu. Oke, jadi ini sebenarnya bukan saja untuk melakukan pembersihan, mengelola sampah, tapi juga menciptakan semacam Sirkular ekonomi. circular economy, jadi ada penghasilan ya bagi masyarakat setempat. Jadi Pak Suparman, ini inisiatif datang dari Bapak sendiri ya sebagai kepala desa atau dari masyarakat sendiri, dan apa kira-kira waktu itu kondisi dari sampah yang ada di pulau ini? Ya, juga memang ada juga inisiatif dari masyarakat. Jadi dari masyarakat karena kita pemerintah desa setempat tetap menampung aspirasi dari masyarakat untuk mengurangi sampah yang ada di desa kita ini. Dan juga kita juga termasuk mendukung program pemerintah kabupaten, Ibu. Nah, tapi ini sekarang dengan adanya Yayasan Anambas ini, apa kira-kira nilai tambah yang diberikan dan apa kira-kira juga harapan yang ingin dimiliki dengan kerjasama seperti ini, Pak Kades? Ya,
dengannya ada kerjasama kita dengan Yayasan Anambas, semua kan ini ada bagian pembagiannya antara Yayasan Anambas dengan pemerintah desa. Artinya ada door to door satu persatu. Jadi Yayasan Anambas juga memberikan kita infrastruktur, kita juga memberikan. Jadi artinya ada kerjasama yang baik sehingga nanti kita akan melakukan evaluasi kelemahan dan kekurangan kita di mana mungkin akan kita diskusikan dengan Yayasan Anambas itu sendiri. Oke, nah dari Yayasan Anambas ini kan kita lihat ini semacam gotong royong ya antara Betul. masyarakat, jadi kolaborasi dari pemerintah daerah tapi juga dengan fasilitator seperti Anambas. Ini Palmatak ini bagaimana kalau Vino sendiri melihat dan kenapa penting untuk melakukan inisiatif di sini? Jadi Palmatak ini merupakan desa terprogram lanjutan setelah dari Telaga dan Desa Kiabu. Itu kita masuk Ini Palmatak. program Yayasan Program, Anambas ya, untuk IWM. khususnya untuk waste management. Betul, ya? waste management. Jadi kita masuk ke Palmatak ini karena kita melihat ada potensi yang luar biasa terhadap Palmatak. Karena geografis dari kecamatan ini itu antara desa ke desa itu saling berkaitan. Nah, jadi sangat bagus sekali untuk kita mencoba program di sini. Jadi antara desa dan desa itu saling terkoneksi pengelolaannya. Jadi kenapa kita menjalankan program Integrated Waste Management, pengelolaan sampah terintegrasi ya karena itu. Ya, Desa jadi ke desa pengelolaan terconnecting. sampah integrasi. Jadi dari desa-desa terconnecting, jadi semuanya memang terintegrasi dan semua dilibatkan ya. Betul. Gitu. Ini saya lihat ini ada mesin press di dalam, kita boleh sambil lihat ya? Boleh. Dalamnya mungkin juga bisa silakan, diterangkan apa yang berlangsung. Tantangan sebetulnya yang kita hadapi sampai hari ini pasti perubahan mindset. Ya. Perubahan mindset yang memang tidak sebentar harus kita hadapi, tapi harus konsisten untuk mengedukasi terus masyarakat, mensosialisasikan apa yang harus kita lakukan. Ya, kita masuk ke bank sampah ini di Desa Candi. Saya ditemani oleh Kepala Desa Candi, Pak Suparman, dan juga ada Vino, Community Development Officer dari Yayasan Anambas. Nah, ini di sini ada mesin presnya ya. Iya, Tadi mesin Pak Suparman bisa jelaskan, jadi sampah-sampah yang dikumpulkan di sini Semuanya di-press. kita press di sini untuk kardus juga dan botol-botol kita press di mesin sini. Iya. Nah, ini dari jenis-jenis sampah yang paling banyak. Saya lihat ini semua sampah yang istilahnya ada nilainya ya sebenarnya. Ada kardus, ada plastik. Sebenarnya sampah di sini paling banyak apa ya jenis-jenisnya dan yang paling sering dibuang dan menjadi masalah? Ya, kalau kita lihat di lapangan itu di area pantai dan di pemukiman masyarakat itu memang botol. Yang pertama, kedua itu kardus. Jadi itu sampah yang hari ini banyak kita datang ke sini dan kita lakukan pemeresan ke mesin. Iya, dan ini semuanya sebenarnya sampah yang bisa didaur ulang ya. Iya. Ini mesin press ini saya tertarik ya, Vino sebagai ini kan mitra dari Pak Suparman dan kawan-kawan di sini didirikan sudah 1 tahun ya. Iya. Dan ini semua istilahnya sarana, prasarana dan lain sebagainya. Ini bagaimana anggarannya, dananya maupun pengadaannya? Jadi memang sebelum kita masuk ke desa terprogram, Mbak Desi, kita sudah melakukan sounding dulu kepada pemerintah desa untuk kita bangun fasilitas yang mana itu kita kerjasamakan. Jadi memang kita menyediakan untuk bahan pembangunan, khususnya untuk bangunan ini ya, itu dari desa menyediakan untuk upah seperti itu. Jadi, ada berapa orang sekarang yang dipekerjakan di tempat ini, Pak Kades? Kita yang untuk melakukan pemeresan itu khusus 4 orang. 4 orang. Karena 2 di mesin press dan 2 yang melakukan pemilahan. Oke, kemudian? Nah, jadi memang setelah kita membangun infrastruktur seperti bangunan dan fasilitas ini, kita akan menyediakan mesin press. Kita lihat dulu kebutuhannya. Apakah bank sampah ini butuh untuk kehadiran mesin press? Kalau butuh, kita sediakan. Seperti itu, Mbak Jadi Desi. dalam hal ini Desa Candi butuh ya tentu Iya, saja. betul. Ada hal yang menarik ya saya lihat Alvino, karena ini kan semua kan akhirnya kan dijual ke pengepul. Jadi berarti ada nilai ekonominya. Betul. Selama 1 tahun ini apa kira-kira dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat di sini dan apa juga kira-kira yang bisa lah dikembangkan, karena ini juga insentif bagi Betul. masyarakat untuk tidak Betul. buang sampah sembarangan, tapi juga untuk mendapatkan tabungan kan kalau Betul. ini bank. Betul. Jadi memang dari Yayasan Anambas sendiri
itu sudah memikirkan untuk program ini sebenarnya visi utamanya adalah pembersihan lingkungan secara keseluruhan Iya. dengan bonus mendapatkan insentif dari penjualan sampah. Dan memang luar biasa ya Pak Kades, terhadap setahun belakang ini juga masyarakat terlihat Animonya, senang ya. iya, animonya Iya. bagaimana? Mereka Iya. antusias dan Kalau untuk mendukung, sangat mendukung Ibu, karena memang kita juga istilahnya ada nasabah kan, di mana masyarakat yang mengantarkan sampahnya ke sini itu memiliki buku Ibu. Oh, jadi Memiliki macam buku rekening, tabungan. iya, sejenis buku tabungan. Jadi sebenarnya ini bukan sampah ya, tapi sesuatu yang benar-benar memiliki nilai ekonomis ya. Harta karun mungkin gitu. Tapi saya tertarik ini, integrated waste management ini salah satu yang menjadi fokus Betul. yang dilakukan oleh Yayasan Anambas. Tapi kenapa? Apakah sangat parah di sini di Kepulauan Anambas ini, Vino dan kawan-kawan di Yayasan Anambas melihat sehingga ini merupakan salah satu concern? Jadi sebetulnya kenapa kita ibaratnya kita memiliki program integrated waste management ini sebagai prioritas karena kita melihat Anambas ini potensi pariwisatanya luar biasa, Mbak. Ya. Jadi untuk masalah mendasar seperti sampah harus kita selesaikan. Jadi kita bersama-sama kita mendorong pemerintah daerah dan bekerja sama dengan pemerintah daerah serta pemerintah desa untuk melakukan pengelolaan sampah terintegrasi ini. Ya, kalau dulu sampah-sampah itu bisa ditemukan di mana waktu sebelum ada inisiatif seperti ini? Sebelum adanya program ini, kita lihat banyak yang sampah kiriman datang, kemudian di lingkungan juga ada beberapa sampah yang terlihat secara langsung. Nah itu sangat sayang sekali sebenarnya. Iya, sayang sekali karena di sini pantainya luar Luar biasa, biasa, ya. indahnya dan airnya juga jernih. Betul. Dan ini potensi untuk wisata pariwisatanya kan juga tinggi. Pak Kades, dengan adanya inisiatif seperti ini kira-kira apa aspirasinya, harapan yang bagaimana desa ini dikembangkan untuk ke depannya? Baik dari segi kecantikannya, kebersihannya, tapi juga kesejahteraan masyarakatnya. Iya, harapan kita kan dengan adanya Yayasan Anambas berkolaborasi dengan kita, memang desa ini menjadi desa yang bersih, indah, rapi, bebas dari sampah. Yang sebagaimana yang diharapkan oleh juga pemerintah daerah kan, bahwa Anambas harus bebas sampah. Iya. Kan seperti itu. Jadi kita Seluruh mengharapkan Indonesia itu. harus Iya. bebas. Karena masalah bukan hanya di pulau sini, Di tapi Anambas. khusus kasihan ya kalau kepulauan sudah cantik, indah, tapi ya sampah itu selalu ada di mana-mana. Di mana-mana. Ini kan rata-rata sampah non organik ya di sini. Saya lihat ada ibu-ibu di situ ini menanam apa semacam di polybag gitu. Boleh kita lihat? Boleh, ya? silakan. Boleh? Silakan, Mbak. Boleh Bu, kita lihat langsung. Oke, jadi ini apa namanya demplot ya, Demplot. demonstration plot. Apa yang kita bisa lihat di sini, Pak Kades? Nah, ini banyak Bu, ada jenis-jenis tanaman. Dan ini melibatkan ibu-ibu. Ibu-ibu di sini PKK ya? Bu. Ibu-ibu Ini semuanya PKK ibu-ibu ya? PKK ya. Ini sudah berapa lama inisiatifnya ini? Ini Sama. baru lebih kurang 3 bulan ini Oh, di 3 bulan. Yayasan Anambas melakukan pembinaan. Jadi nanti apa yang akan dilakukan dengan tanaman-tanaman ini dan persisnya apa ya, ini sayur-sayur atau? Ini ada cabai, ada terung, ada. Ya, jadi ini sayur mayur ya. Iya, sayur mayur. Dan Yayasan Anambas juga terlibat ya Iya, dalam terlibat. hal ini. Apa yang kira-kira ingin dihasilkan dari program ini? Jadi memang selain sampah anorganik tadi yang di bank Iya. sampah kita terima dari masyarakat, kita juga ingin memecahkan persoalan dari sampah organik, Mbak Desi. Jadi dengan adanya ini menjadi percontohan untuk ibu-ibu nanti menanam di rumah seperti itu. Nah, ini kan nanti ada sayur mayur dan lain sebagainya untuk dijual. Kalau untuk di sini, kalau sudah panen nanti itu dibagikan kepada ibu-ibu. Ini sebagai edukasi saja. Ini jadi ini demonstration plot, jadi semacam pusat pelatihannya, tapi Pelatihan nanti untuk ibu. diharapkan mereka justru mempraktekannya Betul. di lahan sendiri Lahan kan. sendiri. Ah, luar biasa. Ini baru 1 tahun, tapi sudah terasa nggak jauh lebih bersih pulaunya? Sudah terasa Ibu. Jadi kita juga melihat dari sisi-sisi pantai, karena kita juga kan sampah yang dikumpulkan itu bukan sampah dari lingkungan saja, tapi di laut juga Iya, kita. dari kiriman Iya, ya. sampah dari kiriman. Karena kita berada di wilayah kepulauan kan. Jadi sampah-sampah dari desa-desa tetangga itu juga masuk di tempat kita. Iya, dan progresnya selama ini di Pulau Palmatak bagaimana Vino melihatnya? Happy dan sesuai dengan harapan dan memang jauh lebih bersih? Sebetulnya untuk Desa Candi sendiri dan Desa Langir sebetulnya ada 2 desa. Ada 2 itu desa ya? sesuai harapan kita, Mbak. Sesuai harapan. Karena peran dari Pak Kadesnya itu luar biasa kepada kita. Dampak dari program ini kan bank sampah yang masyarakat juga bisa istilahnya menjual. Hasil sampahnya. Sudah terasa dari segi ekonomi ada peningkatan? Kalau kita lihat dari nasabah yang sudah menjual sampah di sini, itu kan memang luar biasa sekali. Karena kita lihat dari nasabah yang ada,
itu anak-anak juga kan ikut menjual sampahnya di sini. Artinya sampah yang berserakan tadi itu sudah bisa dilakukan dipungut langsung oleh anak-anak, sehingga mereka juga sudah dengan hasil menjual sampah itu tadi bisa membelikan jajanan untuk mereka sendiri. Kan itu juga penting. Jadi bisa mereka tidak dilakukan. terlalu membebani orang tua. Tapi sebenarnya kan bisa dijadikan semacam contoh bukan saja untuk pulau-pulau lain, tapi di seluruh Indonesia. Karena sampah kan merupakan masalah kita bersama dan harus juga ditangani secara bersama. Ini sistem berkolaborasi ini menurut Vino selama ini apa tantangannya untuk berjalan dengan baik dan kuncinya sebenarnya supaya berhasil? Memang kita selalu berkomitmen kepada pemerintah desa untuk bekerja sama secara menyiapkan mental masyarakat seperti itu, dan tantangan sebetulnya yang kita hadapi sampai hari ini pasti perubahan mindset. Perubahan mindset yang memang tidak sebentar harus kita hadapi, tapi harus konsisten untuk mengedukasi terus masyarakat, mensosialisasikan apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita mengedukasi secara benar kepada masyarakat. Iya, dan sebenarnya kadang-kadang juga kalau masyarakat tidak diberikan wadah atau untuk di mana tempat membuang sampah dan apa yang mereka bisa lakukan dengan sampah mereka, ya akhirnya buang sampah di laut, buang sampah di sungai, buang sampah di. Jadi ini saya rasa memang inisiatif harus dilakukan oleh masyarakat sendiri, khususnya di bawah kepala desanya ya. Jadi apa kira-kira nanti harapannya kembali ke depan Pak Kades setelah integrated waste management ini dan juga ada organic farming dan lain sebagainya untuk meningkatkan pemasukan daerah, apa yang lagi bisa dikelola? Ya, untuk peningkatan kualitas kan artinya kedepannya kita berharap bisa nanti yayasan ini dan hasil pembangunan ini bisa bekerja sama langsung dengan BUMDes kita, Ibu. Iya. Karena kita juga tadi sudah kita tunjukkan ada BUMDes kan. Jadi ini berjalan BUMDes? Iya, alhamdulillah berjalan. Jadi harapan kita nanti ke depan ini bisa mandiri. Iya. Bank sampah kita ini bisa mandiri dan bisa nanti kita kerjasamakan dengan BUMDes kita yang ada di sini. Iya, luar biasa. Kalau dilihat dari Yayasan Anambas perlu di sini berapa lama lagi? Berapa lama Pak Kades? Sebelum bisa betul-betul mandiri, ayo ini harus harus digenjot. ditantang, kalau ditantang, tidak ini, dan ini apalagi kalau sudah menjadi sumber mata pencarian sendiri kan Tapi bisa. sebetulnya Mbak Desi sepertinya untuk Desa Candi dan Langir tidak akan lama lagi, tapi kita tetap melakukan pembinaan secara berkala. Di saat sudah benar-benar matang, seperti tidak akan lama lagi, ya kita akan lepaskan dan kita akan serah terimakan semua fasilitas kepada pihak desa. Iya, luar biasa. Integrated waste management memang ini yang diperlukan ya. Jadi harus ada sistemnya. Jadi kalau kita mengatakan aduh masyarakat kita tuh suka buang sampah sembarangan, ya mungkin karena tidak ada sistem yang memang dikelola dengan baik sehingga ya tidak ada tempat pembuangan akhirnya dan juga tidak ada yang menjemputnya dan lain sebagainya. Jadi ini menurut saya itu merupakan suatu inisiatif sangat baik, sangat penting, dan kita harapkan juga bisa menjadi prototipe yang dicontoh untuk semua Pulau Anambas. Jadi sudah ada berapa totalnya sekarang yang dikelola oleh Anambas khusus integrated waste management? Itu ada di Desa Kiabu, Desa Telaga. Itu ada 2 dusun di Desa Telaga mempunyai fasilitas kita. Kemudian di Desa Candi, kemudian Desa Langir. Kemudian kita alhamdulillah sekarang sudah masuk ke Desa Kuala Maras, yaitu di Jemaja, Pulau Jemaja. Baik, wow, sudah lumayan banyak. Sepertinya kita harus melihat ya inisiatif di desa-desa lain. Jadi terima kasih banyak Pak Suparman, kepala desanya masih muda, jadi pikirannya itu juga masih cemerlang, energinya masih banyak ya. Sekali lagi, dan Avino juga terima kasih atas insight-nya. Ya demikian Insight with Desi Anwar. Kita masih akan kembali tentu saja untuk melihat inisiatif-inisiatif lain yang berkaitan dengan integrated waste management. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Semua orang, semua instansi dari semua lini memiliki peranan. Terutama dunia usaha juga. Itu sangat penting peranan dunia usaha, peranan lembaga nirlaba seperti Yayasan Anambas. Dan yang paling penting itu adalah peranan masyarakat.
Insight with Desi Anwar, kali ini saya berada di Pulau Sangai. Ini merupakan salah satu dari 255 pulau yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Nah, seperti kita lihat tadi, pengelolaan sampah yang benar itu sangat-sangat penting. Bukan saja untuk menjaga supaya lingkungan itu tetap bersih dan sehat, tapi juga mencegah agar sampah-sampah tidak kembali masuk ke laut. Sehingga menjaga ekosistem dan kesehatan laut itu sendiri. Tapi semua ini tentu saja memerlukan upaya yang luar biasa. Harus terus-menerus dilakukan dan yang paling penting itu harus melakukan kolaborasi antara semua pihak. Termasuk kita-kita sendiri menjaga kebersihan pantai. Jadi jangan lupa kalau kita ke pantai harus memungut sampah-sampah plastik yang ada di situ. Nah, kini kita akan berbincang bersama Jerry Winata. Jerry adalah kepala atau head dari Yayasan Anambas atau Anambas Foundation. Dan Jerry, apa kabar? Baik, selamat datang di Anambas, Mbak Desi. Ya, dan ini merupakan suatu kesempatan bagi Insight with Desi Anwar untuk datang ke daerah yang memang mungkin tidak banyak dari kita yang mengetahuinya ya. Betul sekali, Mbak Desi. Jauh sekali. Satu memang kita jauh ya. mungkin bisa cerita sedikit. Lokasinya di mana dan juga ciri-ciri kepulauan ini yang membuat Jerry itu juga tertarik untuk mendedikasikan hidupnya di sini. Oke, well, pertama-tama selamat datang teman-teman Insight with Desi Anwar dan Mbak Desi sendiri. Sudah lama kita pengen bawa Mbak Desi ke sini ya. Akhirnya kejadian juga nih kita. So, ya, kita berada di tepatnya Pulau Sanggah yang merupakan bagian dari Kepulauan Anambas. Kabupaten Anambas itu memang banyak orang yang belum kenal, Mbak. Memang satu, lokasinya pun jauh, kita berada di tengah-tengah Laut Cina Selatan. Namun ini pun tergolong kabupaten baru, hasil pemekaran. Baru 15 tahun usianya. Baru 15 tahun. Betul, jadi masih sangat muda. Iya, masih adolescent gitu. Mas. Masih adolescent, masih remaja. Jadi memang mungkin itu juga alasan kenapa banyak orang tidak tahu. Dulunya kita sebagai bagian dari Kabupaten Natuna, yang mungkin lebih familiar di banyak telinga teman-teman. Nah, apa yang spesial dari Kabupaten Anambas? Satu, lokasinya kita berada di pulau terluar di perbatasan maritim Indonesia. Ini bagian dari provinsi Kepulauan Ya? Riau, betul. Nah, dan juga untuk yang khasnya kita di Kabupaten Anambas ada 47.000 penduduk kurang lebih. Di kabupaten yang mungkin untuk ukuran Indonesia kecil ya. 47.000 penduduk yang tersebar di 255 pulau. Betul. Kabupaten Kepulauan Anambas ini juga sangat-sangat luar biasa cantik dari sisi lingkungannya, dari sisi keindahan alamnya. Namun yang sangat luar biasa tuh penduduknya. Itu betul-betul murah senyum. Mereka semua berakar dari Melayu, ya kebanyakan. Bahasanya pun lebih mirip-mirip bahasa Melayu. Tapi pendatang juga kan ada kan di sini? Ada. Nah, sekarang ini malah banyak pendatang juga. Industri utama daripada Kepulauan Anambas ini adalah perikanan. Berada di tengah-tengah South China Sea atau Laut Cina Selatan, memang kita kaya sekali dengan ikan-ikan di sini. Industri utamanya perikanan, namun juga di sini banyak ada agriculture juga, banyak cengkeh, Mbak. Penghasil cengkeh. Dulu kan cengkeh zaman-zaman dulu adalah liquid gold, yaitu black gold. Lebih berharga dari emas, sampai sekarang juga masih banyak cengkeh di sini. Namun, surga Anambas ini memang terlihat seperti surga. Walaupun sudah jauh, remote, terpencil, masih tidak terlindungi dari bahaya-bahaya alam dan juga kerusakan alam. Baik itu yang dibuat oleh alam sendiri ataupun juga campur tangan manusia. Karena kekayaan Anambas dengan ikan, banyak sekali praktik-praktik perikanan yang kurang bertanggung jawab. Karena memang sangat kaya, jadi juga banyak datang kapal-kapal IUU, illegal unidentified, dan dan mereka biasanya datang bisa dari mana-mana. Karena ini kita lautnya sudah masuk ke perairan internasional ya, South China Sea. Dan juga kita kan jauh sekali dari mana-mana, jadi pengawasan pun akan sangat sulit di sini. Iya, untuk mempatroli seluruh. Ini sebenarnya dari segi area itu berapa? Ini berapa hektar ya? Jadi kalau Anambas sendiri itu kan sudah dinobatkan menjadi Taman Wisata Perairan atau Marine Park Areas (MPA). Nah, untuk TWP-nya sendiri itu 1,2 juta hektar. 1,2 juta hektar, wow, luas sekali. Sangat luas, dan memang kita juga sangat berterima kasih kepada pemerintah dan juga kolaborasi dengan pihak-pihak lain
sudah menobatkan Anambas menjadi Taman Wisata Perairan. Karena sudah menjadi taman wisata perairan, kan berarti harus ada hal-hal yang dilakukan. Betul. Apa-apa saja. Ini konservasi tentu merupakan bagian dari yang penting ya. Betul. Dari menjaga kelestarian alam di sini. Betul sekali. Jadi apabila satu daerah itu sudah dinobatkan sebagai Taman Wisata Perairan, artinya di dalam daerah tersebut sudah ada manajemen yang lebih tertata. Jadi ada zonasi-zonasi. Ada zonasi-zonasi mengenai zona inti, di mana itu adalah untuk pemberdayaan ikan. Ada zona pariwisata berkelanjutan. Tapi juga jangan salah, bukan berarti kita nggak boleh mancing. Ada juga zona untuk produksi dan juga ada zona untuk perikanan berkelanjutan. Iya, Nah, apalagi karena ada masyarakat di sini penduduk, betul. sehingga kesejahteraan mereka juga penting ya untuk Betul. dibantu. Tapi ya tentu saja ya Mbak, kebayang nggak sih 1,2 juta hektar itu luas sekali. Jadi untuk mengelola kawasan seluas itu memang tantangannya luar biasa. Apalagi kita berada di Laut Cina Selatan yang kondisi alam dan kondisi cuaca itu sangat menentukan Iya, segala-galanya. katanya cuaca sini kalau sudah ekstrim itu lautnya itu ombaknya bisa bermeter-meter ya. Iya betul. Dan kalau udah kondisi kayak gitu jangan harap kita bisa keluar laut ya. Maksudnya itu sangat bahaya. Nah, untuk mengelola dengan efektif kawasan seluas itu tidak mungkin hanya satu pihak saja. Iya. Jadi kebanyakan orang bilang, itu kan fungsinya Kementerian KKP dong, KKP, Perikanan, ya kan? iya. Ini kan Atau fungsinya pemerintah desa, daerah, atau iya. kabupaten, gimana sih? Nggak bisa, nggak mungkin. Semua orang, semua instansi dari semua lini memiliki peranan. Terutama dunia usaha juga. Itu sangat penting peranan dunia usaha, peranan lembaga nirlaba seperti Yayasan Iya. Anambas. Dan yang paling penting itu adalah peranan masyarakat Iya. dan kita semua. Nah ini biasanya kalau kita bicara mengenai keindahan pantai dan lain sebagainya, fokus kita kan selalu ke timur ya. Kita Bali, Lombok, Labuan Bajo, Raja Ampat dan lain sebagainya. Terus terang kita masih agak Kurang familiar. kurang familiar dengan khususnya di daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ini. Nah, topografinya juga sangat menarik. Pantai tapi ada seperti gunung-gunungnya. Betul. Di sini alamnya itu sangat hijau ya. Mungkin bisa cerita sedikit mengenai topografi yang agak berbeda kalau kita ke pulau-pulau ataupun ke pantai lain di bagian timur Indonesia khususnya. Aduh, saya senang sekali Mbak Desi notice ya Iya, mengenai karena ini perbedaan ini. Because banyak it's a very pohonnya, important thing iya. to notice. Zaman dulu nih kita bertahun-tahun yang lalu waktu zaman es. Semua ini tuh satu daratan. Sama Semenanjung Malaysia, sama Kalimantan satu daratan. Ketika esnya sudah meleleh, apa yang kita lihat sekarang sebagai pulau was actually mountain peaks. Jadi mountain summit. Iya. Puncak-puncak gunung ya. dulunya. Makanya itu sangat spesial sekali dengan topografi seperti ini dan juga jenis-jenis Tumbuhan atau vegetasi, tanaman, vegetasi. pohon itu memang sangat-sangat unik, Mbak. It's a very unique place. Kita tidak mungkin mencapai apa yang sudah kita capai sekarang tanpa adanya support yang sangat luar biasa dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten. Yayasan Anambas itu sendiri, Anambas Foundation, bisa cerita sedikit latar belakangnya, kenapa dan untuk apa, visi misinya, dan ini sudah 5 tahun ya sekarang Yayasan Anambas berdiri. Kita baru berulang tahun yang kelima ya, Iya. betul. Nggak kerasa ya udah 5 tahun. Nggak kerasa ya, Time flies, dan kawan. melewati beberapa tahun yang COVID ya. Mungkin bisa Betul. cerita, Sure. Jerry, apa-apa saja yang jadi fokus. The Anambas Foundation atau Yayasan Anambas adalah Yayasan Nirlaba Indonesia yang didirikan tahun 2018. Fokus kerja kami terbagi menjadi tiga pilar sesuai dengan tagline yang kami punya, above, below, and beyond. Above, below, and beyond. Above, seperti namanya atas, suggested, forestry. Ya. Ya, kita ada program kelestarian hutan juga di Anambas. Below, itu adalah marine conservation. Dan di bawah konservasi laut kami, banyak sekali kegiatan seperti restorasi terumbu karang, rehabilitasi ekosistem laut, ada juga kelestarian penyu, Ya. dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah beyond, adalah pemberdayaan masyarakat.
Di dalam program pemberdayaan masyarakat ini, memang kita fokusnya ingin memastikan sesuai dengan visi kita adalah pelestarian ekosistem, namun tidak berhenti di sana. Kalimat kedua yang sangat penting, dan memastikan kesejahteraan masyarakat pun terpenuhi atau meningkat. Iya. Nah, makanya kita nggak bisa hanya melakukan satu, contohnya melindungi lingkungan, tanpa memastikan kesejahteraan masyarakat meningkat. Makanya program Beyond kami itu memastikan kesejahteraan mereka meningkat. Dan sudah di mana-mana saja sekarang program itu dilaksanakan. Karena di sini kan cukup luas ya, dan banyak desa-desa yang saya lihat juga masih perlu bantuan ya, dari segi infrastrukturnya juga masih kurang memadai. Iya. Sebagai lembaga atau yayasan yang masih sangat baru dan masih merangkak kita dan sangat kecil kan skalanya, kita juga harus do it step by step. Betul, memang kerjaan itu menggunung. Namun kita dimulai pada tahun 2018 di 2 desa, Kiabu dan Telaga. Dari 2 desa tersebut kita sekarang alhamdulillah sekali sudah berapa 5 tahun ya, sudah hampir di 17 desa. 17 sekarang Betul, ya. hampir, Targetnya hampir. ada target nggak 5 tahun dari sekarang kira-kira? Sebetulnya sih target yang kita punya waktu itu ambisius, yang kita pikir sangat ambisius. By 2025 atau 2025 kita ingin berada di 21 desa. Namun fingers crossed akan tercapai lebih cepat, dan bahkan by 2025 kita bisa di lebih banyak desa lagi. Iya. Dan itu tidak mungkin tercapai. Sampai sekarang pun saya masih cubit-cubit, ini beneran nggak sih? Namun semua itu tidak mungkin tercapai tanpa adanya kolaborasi. Oke, tapi gini ya, Jerry, walaupun kita ini berada di pulau yang terluar, yang saya notice dan ini merupakan concern kita semua, saya rasa bukan saja di Indonesia tapi di seluruh planet, itu adalah masalah sampah. Ya. Padahal kita ini tempat terpencil tadi masih menemukan ini apa, gelas, plastik, botol dan paket-paket dan lain sebagainya. Ya. Saya sempat ke Palmatak. Palmatak. Oh iya, udah sempat mampir Ada desa sana ya, Candi, sebelum sini. ketemu dengan dan salah seorang dari Community Development Officer juga di situ. Kelihatannya ini sampah merupakan salah satu biang yang betul-betul bisa merusak ekosistem. Ini bisa cerita sedikit mengenai ide di balik pengelolaan dan betapa penting. Dan ini saya lihat juga banyak sampah kiriman ya. Iya, betul. Betul sekali Mbak, sebetulnya program sampah Yayasan Anambas yang kita sebut dengan manajemen sampah terintegrasi atau Integrated Waste Management Program, itu adalah program kami yang terbesar. Karena juga skala isunya yang paling besar. Sampah itu tidak mengenal perbatasan, mereka nggak perlu visa untuk traveling. Jadi bisa aja kita datang, tadi Mbak Desi juga udah sempat dapat sampah. Sampah dari Vietnam, dari Thailand, dari all the way from China juga gitu kan. Jadi memang itu adalah isu besar. Nah, untuk program Integrated Waste Management dari yayasan, kata-kata terintegrasi atau integrated, it means kita tidak hanya melakukan satu kegiatan. Ya, kita melakukan pengumpulan sampah, kita melakukan beach cleanup juga, namun tidak sampai di situ. Tujuan besarnya adalah memastikan sampah-sampah rumah tangga jangan sampai berakhir di laut. Pengennya kita nggak usah lagi bikin beach cleanup. That's the big dream kan. Yeah. Makanya kita bekerja sangat erat dengan masyarakat langsung. Di mana kita bisa memberikan edukasi untuk memastikan mereka sudah bisa melakukan pemilahan sampah yang benar. Lalu nggak sampai di situ, terintegrasi artinya kita pun melanjutkan dengan pemberian fasilitas. Mungkin Mbak Desi sempat mampir ya di fasilitas kami di Palmatak. Iya, ada tempat inilah semacam Processing unit, ada untuk mempres sampahnya, Betul. ada tempat pengumpulannya dan pengelolaannya lah. Jadi saya lihat masyarakat datang, mereka membawa sampah yang mereka pungut dari pantai ataupun dari rumahnya. Betul sekali Mbak. Cuman yang kita ingin lakukan juga dengan adanya fasilitas seperti itu, kita ingin membuat suatu circular economy. Jadi tidak lagi sampah-sampah itu dinilai sebagai barang tidak berharga yang dicampakkan begitu saja ke laut. Kita mengajari masyarakat there's value. It's actually valuable. Itu adalah komoditas. Di mana masyarakat sekarang bisa membawa sampah-sampah itu ke fasilitas yang sudah kami buat. Dan mereka bisa menjual sampahnya ke kami. Setelah itu kami pun sudah bekerja sama dan bermitra dengan pengepul besar di kota-kota yang lebih besar. Di mana kita juga bisa menjual sampah itu dengan nilai yang lebih tinggi. Sehingga menjadi satu circular economy yang juga bisa membiayai operasional si bank sampah tersebut. Dan yayasan itu hanya memberikan intervensi awal, di mana semuanya dilakukan oleh masyarakat.
Ya, saya juga berbicara dengan kepala desanya, dia sangat antusias ya. Tapi jadi kolaborasi selama ini itu bagaimana dan apa kira-kira tantangannya, karena ini berkaitan dengan mengedukasi masyarakat dan mengubah mindset yang biasanya orang buang sampah sembarangan, tapi justru sekarang melihat sampah itu sebagai suatu aset yang Suatu mereka aset. bisa uangkan. Betul sekali. Seperti tadi saya bilang, saya juga nggak percaya sih ini baru 5 tahun. Cuman kita tidak mungkin mencapai apa yang sudah kita capai sekarang tanpa adanya support yang sangat luar biasa dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten. Dan mereka sangat antusias ya. Mereka sangat antusias. Dan kita pun bukan rahasia lagi ya. Maksudnya kan untuk mengelola kawasan seperti Anambas itu sangat-sangat luar biasa beratnya ya. Dengan logistik yang jauh, dengan tantangan segala macam. Jadi pemerintah kabupaten pun kesulitan untuk mencoba menghadapi semua. Ya. Oleh karena itu, kolaborasi kami dengan Yayasan Anambas didirikan untuk mencoba merealisasikan visi dan misi daripada kabupaten. Iya. Itulah fungsi kami. Jadi berdampingan lah. Betul. Jadi sebagai partner dan diharapkan suatu hari mereka bisa mandiri. Di Tapi luar kalau dari negeri. segi funding terus terang kan sebuah yayasan tidak bisa melakukan tugasnya, programnya tanpa funding kolaborasi. Betul. Siapa-siapa saja selama ini yang mendukung Jerry dan mungkin juga untuk menginspirasi bagi teman-teman yang ingin bergabung itu Ya, bisa betul. ikut membantu. Mitra utama kami yang dari awal banget ketika kita baru dilahirkan gitu ya, itu adalah Bawah Reserve sendiri. Mereka selalu komit karena memang Bawah Reserve adalah sustainable luxury resort yang memang berkomitmen memiliki visi yang sama. Jadi mereka adalah pak mitra utama kami. Namun dengan seiringnya waktu, program kami sudah mulai kelihatan dan sudah mulai dikenal. Kita sangat berterima kasih kepada banyak mitra swasta juga seperti Express Feeder, itu adalah logistic company, dan kita juga mendapatkan banyak dukungan dari lembaga-lembaga donor dari luar, seperti Honnold Foundation yang sudah memberikan kami dana untuk instalasi solar panel di semua fasilitas kami. Lalu juga kita ada dari Ocean Alliance, Sustainable Oceans Alliance, yang sudah berkali-kali, nggak cuma sekali, repeating funding untuk mendanai program konservasi laut kita, terutama untuk terumbu karang, dan juga yang sangat luar biasa, tamu-tamu wisatawan dari yang datang ke Bawah Reserve itu juga memberikan banyak sekali donasi untuk mensupport kerja kita. Iya, dan konservasi laut ini menurut saya itu sangat-sangat penting karena ya ini daerah kepulauan dan ini juga sekarang merupakan taman wisata perairan. Tapi Jerry, perlu kita lihat karena apalagi di sini pantainya luar biasa dan memang harus dikonservasi. Apa-apa saja upaya yang Jerry dan teman-teman dari Yayasan Anambas lakukan untuk melakukan konservasi laut, khususnya tadi dengan ya seperti penyu dan lain sebagainya. Kita break sebentar. Boleh? Oke, cari spot lain. Absolutely. Banyak sekali yang Jangan di satu cantik-cantik. tempat doang, Mbak. Jangan Banyak satu sekali tempat, tempat-tempat ya. cantik yang kita bisa lihat. Iya, kita akan lanjutkan, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kita akan segera kembali. Dari 1000 penyu yang menetas, mungkin hanya satu saja, Mbak, yang selamat bisa kembali ke pantainya dia dilahirkan untuk lay eggs kembali, untuk bertelur kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, masih berada di Pulau Sangga, salah satu pulau di Kepulauan Anambas. Saya ditemani oleh Jerry Winata, Head of Anambas Foundation atau Yayasan Anambas. Betul. Dan tadi Jerry mengatakan konservasi laut merupakan salah satu fokus dari program yang memang dilakukan oleh Yayasan Anambas. Dan apa kira-kira bentuk dari konservasi laut yang dilakukan di sini, Jerry? Ya, Mbak Desi, sebagai kabupaten kepulauan, melindungi laut itu sangat penting. Nah, salah satu kegiatan daripada kegiatan konservasi laut Yayasan Anambas adalah pelestarian penyu. Karena seperti kita tahu, penyu itu sudah sangat endangered atau sangat hampir langka, punah kan. Iya. Nah, itu sangat penting bagi kita untuk melindungi populasi penyu di dunia, tepatnya di Anambas. Iya, dan di Pulau Sangga ini ternyata banyak sekali penyu yang datang ke darat untuk bertelur ya. Mungkin bisa cerita sedikit atau bagaimana sih cara untuk mengkonservasi penyu itu di sini? Betul. Jadi apabila satu pantai itu sudah datangi penyu, itu satu berkah.
artinya penyu akan datang lagi. Jadi akan sangat penting sekali untuk kita melindungi pantainya sendiri. Namun untuk berbicara masalah kegiatan konservasi penyu, aku kenalin aja nih ke ahlinya. Ahlinya. Oke, siapa namanya? Rin, Halo. kenalkan Mbak Desi, Halo, ini Corina. Corina. Mbak Desi ada. Corina ini adalah Langsung tanya aja mungkin. Corina, silakan. Saya Corina, Mbak. Saya marine biologist di bawah reserve dan in charge untuk semua kegiatan marine conservation di bawah reserve. Salah satunya adalah konservasi penyu. Oke, jadi bisa diceritakan apa saja kegiatan yang dilakukan untuk melakukan konservasi dan ini apa yang lagi Baik, kesibukannya di sini? Jadi ketika penyu ini sedang high season untuk nesting season atau musim untuk bertelurnya, Biasanya bulan-bulan apa, Corina? sudah mulai dari bulan Maret hingga nanti Oktober, kita akan melakukan patroli di pantai-pantai seperti ini dan ketika kita menemukan adanya sarang atau adanya jejak penyu, kita tagging untuk kita kumpulkan datanya. Jadi kita punya data berapa banyak sih penyu yang mendarat setiap tahunnya di Oke, sini. di sini spesies penyunya apa saja? Di sini hanya ada 2 spesies, ada penyu sisik dan juga penyu hijau. Oke, dan ini tadi Corina saya lihat korek-korek Iya. ini. Jadi ini salah satu contoh dari sarang penyu sendiri. Ini bentuknya seperti ini karena kemungkinan sudah digali oleh predator alaminya yaitu biawak juga. Jadi biasanya yang seperti ini itu kondisinya sudah lama, mungkin udah kita rescue juga. Ada juga mungkin bisa terlihat ada di sini sudah tertutup oleh daun-daun dan sudah tidak ada tracknya, tapi masih ada sarangnya. Seperti itu, Mbak. Jadi Oke. bermacam-macam bentuk dari sarang yang kita temukan setiap harinya. Ya, dan khusus di pantai ini ternyata penyunya sering datang sini mereka untuk bertelur ya. Betul, Nah, iya. mungkin bisa diceritakan sedikit ya apa yang dilakukan tadi kan predatornya biawak ya. Dari penyu itu sendiri bagaimana mereka istilahnya bertelur dan juga memproteksi telurnya dan kenapa Corina dan teman-teman di konservasi ini Gali-gali. ya, menggali-gali dan diapakan ini telurnya nanti. Benar. Jadi karena kita di bawah itu mostly aktivitasnya kan fokusnya di pulau bawah. Jadi ini salah satu pulau yang tidak berpenghuni. Tentu juga terekspos sama lautan lepas. Jadi bukan hanya predator alami, tapi kita juga melindungi telur-telur ini dari para oknum dari luar sana yang masih memperjualbelikan telur ini Oh secara ya, ilegal. jadi predatornya bukan saja biawak ya, Baik, tapi iya, manusia. Jadi mereka lebih bahaya dari lebih biawak. bahaya, ya. Dan termasuk mereka yang jago gali-gali itu. Jadi Iya, betul. baik. Jadi ketika mereka sudah selesai bertelur, mungkin ketika dini hari mereka sudah kembali ke laut, kita berangkat sepagi mungkin ke pantai-pantai yang terluar yang ada di pulau bawah. Kemudian kita coba untuk gali kembali dan kita rescue telur-telurnya Iya. untuk dipindahkan ke pulau bawah. dipindahkan kemudian diapakan di Akan kembali di inkubasi di pasir yang Sampai mereka menetas. sana. Iya, sampai menetas. Oke, selama ini sudah berapa kira-kira telur yang diselamatkan dan berapa yang dikembalikan ke laut? Kalau untuk saat ini yang berhasil menetas itu kita sudah ada 1.500 telur. Dari yang sudah direscue dari 3.000-an telur. Jadi kurang lebih survival rate-nya dari telur hingga menetas itu ada 50-60%. Wah, bayangkan ini sudah direscue. Betul. Kalau tidak direscue kan lebih sedikit lagi jumlahnya. Betul, Oke, akan Corina, sedikit kita lagi. tidak akan mengganggu pekerjaannya. Selamat bekerja mencari Terima dan kasih. menyelamatkan telur-telur penyu. Dan ini juga mungkin ada semacam ya imbauan juga Betul. ya supaya masyarakat jangan kalau bisa mengambil Betul. telur dari penyu ini karena penyu ini merupakan salah satu satwa yang sudah semakin Langka. Corina, terima kasih. Thank you, Corina. Bye, see you. Iya, betul sekali, Mbak. Dari 1.000 penyu yang menetas, mungkin hanya satu saja, Mbak, yang selamat bisa kembali ke pantainya dia dilahirkan untuk lay eggs kembali, untuk bertelur kembali. Jerry, selain tentu saja konservasi penyu dan saya lihat ini lautnya kan di sini sangat-sangat indah. Tadi disebut juga konservasi laut itu penting, menjaga Betul. kesehatan ekosistem laut itu penting. Tapi kalau di sini kelihatannya itu semua so beautiful. Tapi bagaimana sih sebenarnya kondisi dan kesehatan laut yang ada di Kepulauan Anambas ini? Betul. Cantik, absolutely, Mbak. Dari atas cantik, dari bawah pun cantik. Namun paradise ini atau surga ini tidak juga terlindungi dari banyak praktik-praktik ikan yang tidak berkelanjutan. Contohnya legacy of dynamite fishing, Bombing. Ya. bombing, potassium. Nah, kalau kita ke bawah itu kayak misalkan wajah cantik yang bopeng-bopeng. Banyak sekali sayang. kerusakan jadinya. Nah, makanya ada beberapa kerusakan yang memang tidak bisa recovered secara alami.
Oleh karena itu, penting bagi Yayasan Anambas bekerja sama dengan Marine Park Authority, dengan Loka, itu untuk merestorasi atau merehabilitasi terumbu karang. Nah, itu adalah bagian yang sangat penting bagi kami, karena bukan hanya sekedar wajah bopeng atau jelek, ikan-ikan pun kehilangan rumahnya. Iya, dan pasti dan coral ini, terumbu karang ini memang sangat-sangat penting untuk menjaga yaitu ekosistem dan kesehatan dari kelautan itu sendiri. Dan sebenarnya juga kalau terumbu karangnya tidak ada, ikannya tidak ada, ya manusia juga tidak bisa manfaatkannya. Exactly. Jadi memang harus dikelola dengan berkelanjutan. Iya. Nah, kalau mau tahu detailnya Mbak, makanya aku mau kenalin Mbak, ini kebenaran ada Pak kawan kita, staf saya namanya Rifat Muharam. Halo Rifat. Halo Mbak Desi. Dan Rifat ini sebagai apa? Dia adalah manajer konservasi laut kami. Mungkin Rifat bisa memperkenalkan diri sendiri. Rifat senang sekali ini kayaknya udah siap-siap mau diving. Iya Mbak, waktunya kita diving nih. Iya. Nah Rifat, kalau saya tanya mengenai tadi kayak kondisi perairan di sini, khususnya terumbu karangnya, kesehatannya, bisa cerita sedikit dan apa-apa saja yang dilakukan oleh Yayasan Anambas? Oke. Baik Mbak Desi, memang Anambas ini mungkin sudah diceritakan oleh Pak Jerry, 1,2 juta wilayah perairan dan mempunyai lebih dari 8.000 hektar terumbu karang. 8.000 hektar terumbu karang. Dan sangat potensi sangat besar sekali. Tapi kondisi dari 8.000 hektar ini rata-rata cuman seperti memang apa? Sesuai data yang ada, melakukan monitoring tiap tahun, memang ada berbagai jenis kondisinya Mbak. Ada yang buruk, sedang maupun bagus. Tapi kalau rata-rata bisa kita katakan dari sedang sampai bagus. Kayak gitu. Ya lumayan lah. Lumayan, tapi Mbak. dibandingkan dengan dulu itu seperti apa kira-kira kondisinya? Wah, kalau secara data sih Mbak, kita bisa bayangkan ya Mbak ya, karena kan di Anambas ini banyak destructive fishing yang terjadi. Iya, tadi jadi berkatakan betul sekali, kalau misalkan hal itu tidak menggunakan terjadi, bom, betul. potasium. Kita bisa bayangkan Mbak, betapa bagusnya terumbu karang di Anambas. Iya, nah untuk rehabilitasinya itu sendiri yang dilakukan oleh Rifat dan teman-teman dari Marine Conservation apa-apa saja dan bagaimana caranya? Untuk saat ini kita memang fokus untuk merehabilitasi terumbu karang yang hancur karena bom, Mbak Desi. Jadi kita ada 3 metode. Yang pertama kita membuat artificial reef atau terumbu karang buatan sebagai rumah baru bagi ikan itu. Lalu kedua kita membuat nursery site atau pembibitan supaya ketika kegiatan rehabilitasi jangka panjang tekanan kepada koloni karang alam itu tidak terlalu besar. Lalu yang ketiga kita melakukan transplantasi karang secara langsung kayak gitu. Tantangan terbesar Rifat yang selama ini Anda temukan ketika mengelola dan melakukan konservasi laut? Menurut saya tantangannya balik lagi ke kesadaran masyarakat sih Mbak Desi. Karena kalau kita lihat luasan terumbu karang yang hancur dibanding kami itu jauh sekali Mbak. Karena apa yang sudah kita upayakan itu sangat kecil untuk membantu terumbu karang. Bisa dibayangkan kalau semua masyarakatnya sudah sadar dan ada bantuan yang nyata dari masyarakat, pemerintah dan sebagainya, kita mungkin bisa sama-sama memecahkan masalah ini bersama kayak gitu. Tapi Mbak. kalau nelayan sekarang apa? Bagaimana mereka mempraktekkan mencari ikan dan lain sebagainya? Apakah masih dianggap merusak gitu? Pemboman dan memberikan potasium itu sudah tidak boleh kan? Sudah Ya dilarang. betul Mbak. Tapi yang ini- lain-lain yang betul. cukup merusak? Sejauh ini sebenarnya untuk destructive fishing di kawasan Anambas sudah tidak ada sih Mbak. Berkat juga monitoring dari pemerintah, penegakan hukum yang ketat, sejauh ini sudah tidak ada sih Mbak Desi. Ya. Bagus juga dong Bagus, kalau ya. begitu. Yang penting ini adalah ya harus terus-menerus ya monitoring dan penegakan Betul. hukum juga. Jadi sudah paham lah istilahnya Ya, masyarakat ya, dalam melestarikan. Untuk kedepannya ya, ini kan Yayasan Anambas sebagai yayasan yang baru berusia 5 tahun, kalau bisa kan sustainable juga kan, dan masih ada 255 pulau ini mungkin harus diperhatikan bagaimana roadmap ke depan Jerry dalam melakukan konservasi laut. Yayasan Anambas baru meluncur satu kegiatan namanya Guardians of the Anambas Seas. Guardians of the Anambas. Wow, Ya. ini Guardians of the Ini salah satu hero dari Guardians of the Anambas. Program kita adalah membina masyarakat lokal yang tadinya nggak bisa diving, diajarin diving. Yang tadinya tidak bisa memahami mengenai konservasi laut, kita ajarin teknik-teknik konservasi, transplantasi, dan semuanya. Kenapa? Karena yang menjadi isu adalah bukan destruksi baru, tapi juga legacy daripada yang sudah terjadi, yang tidak bisa lagi direhabilitasi secara alami. Makanya kita sedang mengembangkan Guardians of the Anambas Sea dengan membina masyarakat lokal sehingga nggak cuma kita doang yang bisa melakukan. Tapi rasanya kalau bicara terumbu karang kita harus melakukan diving dan melihatnya betul secara banget. langsung. Rifat ajak saya dan teman-teman diving ya, bagaimana Jerry? Belum ke Anambas kalau belum diving. Belum ke Anambas kalau diving. Ya,
Terima kasih banyak Rifat Muharram ini sebagai Marine Conservation Program Manager yang ada di Pulau Anambas ini dan juga Jerry Winata, Head of Anambas Foundation. Insight with Desi Anwar kali ini dari tempat yang luar biasa, dari Kepulauan Anambas, dan terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan tentu saja di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Nanti kalau ada waktu, jangan lupa datang ke Kepulauan Anambas. Luar biasa indahnya. Take care, stay safe, bye-bye. I came face to face with a turtle. Face to face with a turtle. Luar biasa. Towards the end, yeah.